Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita panen lagi ya teman-teman. Ini kita panen di sawit rawa. Biasanya di sawit rawa ini untuk hasil panennya lumayan ya teman-teman. Walaupun lahannya tidak terlalu luas. Oke, ini kita mulai panen ya. Nah, ini kita akan melangsir ya teman-teman. Ini posisi melangsir ini sudah biasa mungkin teman-teman lihat ya. Kita melangsir sawit di tempat ini ya. Dan sawit ini lumayan cukup ribet ya teman-teman untuk melangsirannya, karena kita menggunakan kereta gantung seperti ini ya teman-teman. Dan kereta gantung seperti ini untuk melangsirnya tidak bisa terlalu banyak ya, paling-paling kita bisa bawa 1,5 kuintal sampai 2 kuintal saja ya. Jadi untuk memenuhi satu mobil pick up bisa membutuhkan waktu yang cukup lama ya, kira-kira 2 jam ya teman-teman, karena melangsir 2 kali. Seandainya bisa masuk mobil ke daerah sini enak aja ya teman-teman. Nah ini mungkin ya kalau kita ndak akal-akalin seperti ini ya teman, kalau untuk membangun jembatan cukup lebar dan panjang ya, kalau tidak kalian seperti ini tidak akan jadi duit. Ini kita menggunakan seling dengan modal yang minim ya. Mungkin bisa teman-teman tiru jika teman-teman punya lokasi atau lahan seperti tempat saya ini ya. Ini mungkin teman-teman bisa terinspirasi agar teman-teman tidak melangsir melalui sungai ya, karena kita untuk melangsir melalui sungai dan untuk membangun jembatan cukup mahal ya. Kalau melangsir melalui sungai resikonya cukup besar ya teman-teman, apalagi posisi saat banjir. Nah jika kita menggunakan kereta gantung seperti ini ya, walaupun posisi banjir ya, kalau banjirnya tidak terlalu besar sih, kita masih bisa panen ya. Nah, masih bisa panen karena kita melalui atasnya, tidak melalui di bawah. Dan biasanya panenan dari sini ini cukup lumayan banyak ya teman-teman. Setiap panenannya ya satu kaplingnya jarang lepas dari 3 ton lebih ya, 3 ton lebih. Karena untuk produktivitas buahnya di sini cukup lumayan bagus dan subur ya, karena memang potensi tanahnya subur ya, karena sering dilalui banjir dan terkena banjir, jadinya potensi humusnya banyak sekali ya. Bikin jika teman-teman yang ada lokasi sawit seperti ini ya, bisa mungkin teman-teman beli ya, jangan pikirkan dulu soal jalannya, yang penting kita beli dan kita lihat lokasinya cukup bagus ya. Ini bisa kita lalui seperti ini. Dan lokasi-lokasi seperti ini biasanya di dekat sungai-sungai yang lebar atau besar seperti ini, potensi sawitnya cukup subur ya teman-teman. Namun kita harus sering menggunakan pupuk kapur ya, pupuk kapur, agar buahnya tetap stabil ya. Jika tidak seperti itu, buah untuk daerah posisi rawa seperti ini ya, biasanya tidak terlalu banyak kalau tidak sering kita lakukan kapur. Tetapi keuntungannya di daerah rawa seperti ini, biasanya produktivitas buah itu pada musim kemarau dia tidak menurun ya teman-teman. Itu yang berdasarkan pengalaman kita, tidak terlalu menurun lah, menurun tapi tidak terlalu, tidak seperti di pegunungan ya, karena stok air atau konsumsi airnya cukup ya untuk kebun sawit ini. Karena pohon sawit ini sendiri membutuhkan air itu dalam satu hari itu kira-kira 20 literan ya, kalau menurut perhitungan para peneliti ya. Kita tidak tahu juga, itu berdasarkan kata para peneliti tentang sawit ini. Makanya sawit ini biasanya dilarang untuk ditanam kalau untuk penghijauan atau resapan air bersih ya. Biasanya makanya tidak perlu ditanam di daerah pegunungan. Nah ini terlangsir ya teman-teman. Nah proses pelangsiran kita seperti ini ya teman, cukup mudah dan gampang, cuma menggunakan tenaga gravitasi saja sudah cukup, tidak perlu menggunakan mesin atau apa ya, alat penarik, karena kita menggunakan tenaga gravitasi ini gratis ya teman-teman. Nah ini kita muat lagi. Posisi muat seperti ini ya teman-teman cukup lambat karena kita lakukan sendiri, karena masih anggota pemanen kita masih melangsir. Nah,
posisi melangsirnya cukup lumayan jauh, posisi di ujung, dan untuk kereta gantungnya yang ditaruh di ujung. Ini memang nggak bisa dibangunkan jembatan karena bantaran sungai ini selalu lebar ya. Ini teman-teman bisa lihat, mungkin teman-teman yang memantau sering mengikuti video saya dari awal saya buat video di daerah ini ya. Ini bantaran sungainya awalnya kecil, dari belakang ini ada pohon ya untuk anti erosi, tetapi tetap hancur dihantam erosi ya, karena pada saat kemarin dihantam dari banjir, tendangan air. Pada musim kemarin kan hujan terus dan banjir terus tiap harinya ya, makanya sering bantaran sungai ini terkikis ya. Dia sebenarnya tambah lebar saja dan berkurang, tetapi biasanya jika ada yang penggerokan batu pada posisi bawah sungai, biasanya bantaran sungai jadi lebar. Tapi ya kita tidak rugi sebenarnya nanam di daerah bantaran sungai seperti ini, sering terkena banjir seperti ini karena tingkat kesuburan tanahnya lumayan bagus ya teman-teman. Karena apa, untuk beberapa kali panen, untuk menutupi yang lokasi-lokasi yang lain, saya sangat diuntungkan sekali ya di sini untuk lokasi yang satu ini, karena dia tidak terlalu mengalami trek buah atau kekurangan buah, karena satu kapling masih tetap 3 ton lebih ya. Kalau panen puncak, wah dia lebih daripada yang tempat lain, bisa tembus sampai 12 ton sampai 13 ton ya per 3 minggu panen ya. Itu per 3 minggu, berarti kita lakukan sebulan sekali ya, atau minggu panen. Biasanya yang bagus itu biasanya untuk panenan itu adalah 14 hari, itu yang paling bagus sudah teman-teman, 14 hari. Namun untuk kalau kita lakukan per 14 hari, biasanya anggota karyawan panen kita nggak sempat kena tanggungan dari lokasi mereka sendiri cukup luas ya teman-teman, sehingga nggak bisa dilakukan secara cepat ya. Jadinya setelah putaran yang lain selesai, baru kita lakukan putaran di tempat kita ini ya. Ini memang pada musim buah kurang sepertinya putaran sekarang ini sempat, namun kita kesempatan untuk saat ini ya, pada saat buah kurang ini kita melakukan perawatan kebun ya. Dan perawatan kebun juga dilakukan oleh para pemanen, karena mereka yang bekerja di situ kita tidak boleh mengambil pekerja dari luar, takutnya mereka nanti kerjanya kurang bagus ya teman-teman. Kita di sini untuk panenan ini kita bawanya, untuk mobil pickup ini kita bawanya sedikit-sedikit aja ya teman, karena lokasi jalan di luar sangat parah sekali ya, sangat parah. Nah ini dia, mereka sudah selesai panen ya teman, dan dibantu ngelangsirnya ke seberang. Nah ini kita tinggal muat saja langsung ke mobil ya, setelah kita langsirkan ke seberang ya. Nah kalau sudah selesai seberang sini sudah aman ya, kita tinggal muat ke mobil aja, langsung antar ke pabrik ya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin video ini bermanfaat buat teman-teman sebagai hiburan dan segala macam. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman banyak rezekinya dan semoga terhibur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.